Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi organisasi ini adalah mata kuliah yang hadir setiap minggunya untuk membahas berbagai topik, berbagai persoalan-persoalan komunikasi untuk memahami analisis yang lebih jauh tentang seperti apa dan bagaimana komunikasi itu khusus dalam organisasi. Dan kali ini kita akan bahas komunikasi verbal dan nonverbal. Apa itu komunikasi verbal? Apa komunikasi nonverbal? Seperti apa penggunaannya? Seberapa penting makna keduanya? Mana yang lebih penting ketika harus dimanfaatkan dalam kondisi tertentu? Nah, mudah-mudahan ini akan memberikan pemikiran yang baik untuk Anda untuk kemudian dianalisis secara baik sehingga Anda bisa memahami lebih jauh tentang praktek komunikasi, khususnya penggunaan dua bahasa ini dalam komunikasi organisasi Anda suatu saat kelak. Komunikasi verbal dan non-verbal. Kita akan coba lihat yang pertama, komunikasi dulu secara prinsip yang mesti diingat, yang mesti diyakini, yang mesti dipahami. Kita coba review dulu ke belakang. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau message atau pesan antara seseorang yang kita sebut sebagai komunikator, sebagai sumbernya pesan, dan komunikan dengan orang yang dijadikan sebagai tujuan si penerima pesan. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan bahasa verbal maupun non-verbal. Jadi kadang-kadang dua hal ini tidak parsial, tidak dipisah sendiri-sendiri, tapi saling melengkapi. Nah, seperti saya bicara hari ini, saya bicara sekarang di depan layar Anda, mana yang termasuk kategori verbal, mana kegiatan saya pada saat berbicara sekarang adalah non-verbal. Dan apa fungsinya kegiatan non-verbal, gerakan tangan saya ini, ketika tekanan suara saya ini menyampaikan sesuatu ke saudara. Jadi ada verbal, ada non-verbal pada saat satu kesatuan kejadian proses komunikasi. Dia tidak dilakukan secara parsial sendiri-sendiri. Meskipun kadang-kadang itu bisa dimanfaatkan. Nah, dalam rangka apa kedua makna atau penggunaan bahasa ini dilakukan? Dalam rangka pencapaian satu versi makna yang sama, sehingga komunikasi bisa dikatakan efektif. Jadi efektif sebuah komunikasi dinyatakan ketika inti pesan sama persis disampaikan dan dengan yang diterima oleh si komunikator dan si komunikan. Secara efektif, apabila setiap orang yang terlibat dalam komunikasi dapat menyerap makna yang tadi saya bilang, inti dari komunikasi itu, inti dari informasi atau message atau pesan tadi yang sama dengan yang disampaikan oleh komunikator terhadap si komunikan, pada saat itulah komunikasi dikatakan efektif. Jadi sederhana sekali. Dan jika sebaliknya, maka komunikasi dianggap gagal atau terjadi mispersepsi, mismakna, sehingga yang ditangkap tidak sama. Nah, hati-hati ini dalam kelas. Sebagai seorang komunikator, guru dan dosen adalah komunikator. Maka dituntut kehandalan dia dalam memanfaatkan bahasa verbal dan non-verbal, sehingga apa meaning yang ditangkap oleh siswa seharusnya sama persis pemaknaannya dengan apa yang kita ingin sampaikan. Begitu juga ketika Anda berbicara dengan seseorang atau sekelompok orang atau dengan teman-teman Anda, dengan orang tua, ketika terjadi mispersepsi, ketidaksamaan, pada saat itulah dikatakan miscommunication atau gagalnya efektivitas komunikasi yang Anda jalankan. Kita lihat dari pengertian bahasa. Komunikasi verbal, kata dasarnya verb, artinya kata. Jadi komunikasi atau penyampaian pesan atau message atau informasi dengan menggunakan kata-kata melalui rangkaian kata-kata, rangkaian bahasa
ke dalam satu pola yang memiliki arti atau makna tertulis maupun lisan. Ini verbal karena berupa kata-kata yang jelas. Jadi informasi yang saya sampaikan ini, yang saya sampaikan dari awal tadi adalah verbal. Non-verbalnya yang mana? Saya ikankan dulu, komunikasi non-verbal merupakan tindakan dan atribusi lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh seseorang atau seorang komunikator atau sumber bahasa, sumber informasi kepada seseorang atau kepada pihak lain dengan melakukan pertukaran makna untuk penyampaian umpan balik. Jadi tindakan, ada atribut, ada simbol. Yang mana berarti? Nada suara, tekanan suara saya yang berubah, pandangan mata untuk meyakinkan Anda, mimik wajah ketika marah, ketika serius, penekanan, memberikan bold pada setiap kalimat, itu nonverbal. Gerakan tangan untuk memperkuat apa yang saya sampaikan, body language. Ini adalah bahasa nonverbal. Senyuman, ini adalah bahasa nonverbal yang mengindikasikan bahwa saya bahagia ada di tengah saudara. Maka komunikasi itu adalah satu kesatuan utuh antara verbal dan nonverbal. Jadi tidak bisa hanya memanfaatkan suara saja. Maka hati-hati ketika berbicara by phone, karena kadang-kadang kejujuran tidak bisa kita deteksi. Real kondisi yang sebenarnya kita tidak bisa kenali. Hati-hati, banyak sekali kondisi mispersepsi yang terjadi ketika kita baca WA. Informasi lewat bahasa tertulis saja tanpa melihat keseluruhan makna atribut yang dimanfaatkan, yang digunakan melalui bahasa nonverbal si komunikator. Maka dalam bahasa SMS, dalam bahasa WA, itu orang yang menyampaikan halus, kadang-kadang kita bisa terima kasar. Orang yang menyampaikan di titik dan koma yang salah bisa membakar emosi. Padahal maksudnya belum tentu itu. Maka hati-hati memainkan emosi pada saat Anda membaca pesan tertulis saja tanpa melihat langsung atribut-atribut yang dimanfaatkan sebagai konteks bahasa nonverbal dari seorang komunikator. Sekarang kita coba kenali. Kita kenali unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal berarti menggunakan bahasa berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Yang pertama unsurnya adalah bahasa itu sendiri. Pada dasarnya bahasa merupakan satu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi informasi atau berbagi makna tentang satu hal. Lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal, lisan, tulisan, ataupun elektronik yang tadi saya bilang, berupa WA, SMS, dan lain sebagainya. Jadi unsur pertama yang penting dalam bahasa verbal adalah bahasa. Unsur kedua adalah kata. Merupakan unit dari lambang. Unit berarti bagian terkecil dari lambang. Kalau lambangnya adalah kalimat, maka unit terkecilnya adalah kata. Dalam bahasa, kata adalah lambang yang melukiskan orang, yang melukiskan benda, kejadian atau kata. Jadi kejadiannya adalah terbakarnya api begitu besar, maka dilambangkan kejadian itu dengan memanfaatkan lambang berupa kata. Kita menyebutnya kebakaran. Jadi tidak kita bilang lagi api besar terjadi kebakaran. Selesai. Unsur kedua,
Dan dua inilah unsur penting dari bahasa verbal. Bahasa kata, lisan, tertulis, maupun elektronik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan non-verbal. Kalau verbal tadi berupa kata-kata, berarti ini non, yang bukan berupa kata-kata. Selagi bukan berupa kata-kata, maka dia masuk dalam kategori non-verbal. Saya ingat satu studi, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Mehrabian yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang, jadi dari struktur bahasa, dari kata-kata yang keluar, kepercayaan orang itu tidak lebih dari 7-10%. Nah, kalau Mehrabian itu menyatakan sekitar 7% kepercayaan orang dari bahasa atau kata yang keluar. Sementara dari bahasa, kalau tadi dari pembicaranya secara utuh yang keluar dari mulutnya itu 7%. Kalau dari bahasanya yang dimanfaatkan digunakan sedemikian rupa, tertata, indah, itu baru 38%. Berarti 38 tambah 7 sekitar 45%. Sisanya 55% di mana? 55% adalah kepercayaan orang atas komunikator ketika berbicara, itu diambil dari vokal suara, tinggi rendahnya nada berbicara, daya tekan dari setiap intonasi yang keluar, dan ekspresi muka, mimik muka, dan body language. 55% kalau kita satukan berarti itu adalah non-verbal. Simpulannya apa? Berarti orang jauh lebih percaya kepada bahasa non-verbal kita dibandingkan tuturan kata-kata atau bahasa yang kita desain sedemikian rupa dalam bahasa verbal. Tapi 55% tidak cukup. Makanya kedua hal ini dalam proses komunikasi menjadi satu kesatuan, bukan parsial. Sehingga verbal dilengkapi dengan non-verbal. Ketika memanfaatkan non-verbal, verbal menjadi pelengkap. Maka sempurnalah yang 100% tadi. Nah, gitu maksudnya. Bagaimana dengan kategori? Sekarang kita coba analisis kategori komunikasi nonverbal. Kategorinya adalah satu pribadi, artinya pada individu. Contohnya adalah kebiasaan seseorang ketika mengedipkan mata. Coba, bisa mengedipkan mata? Mengedipkan sebelah mata ketika merasa gugup atau batuk ketika akan mulai berbicara, atau memberikan kode mata ketika menyatakan suka. Pertama, itu pribadi pada individu. Yang kedua kategorinya adalah budaya. Budaya artinya adalah nonverbal dimanfaatkan untuk kebiasaan pada sekelompok masyarakat atau orang di satu wilayah tertentu. Misalnya apa? Orang Jepang membungkukkan badan hai ketika bertemu dengan orang lain. Itu adalah bahasa nonverbal sebagai kategori budaya. Dan itu hanya berfungsi atau berlaku di wilayah tertentu sebagai bentuk penghormatan di Jepang. Mereka ketika bertemu dengan orang lain membungkukkan badan. Kalau di Indonesia apa ya? Atau di Sumatera Barat apa? Atau di wilayah Anda di Pulau Jawa punya nonverbal masing-masing dari sisi budaya. Yang ketiga kita lihat adalah kategorinya profesional. Profesional berarti kebiasaan yang dilakukan pada profesi tertentu. Misalnya kebiasaan seorang yang bekerja di level atas di hotel yang memiliki standar tinggi. Dalam apa? Dalam berpakaian meskipun tidak sedang bekerja. Nah, ini profesional. Kebiasaan orang pada profesi tertentu seperti kebiasaan seorang yang bekerja di hotel atau di level tertentu yang tinggi, yang memiliki standar tinggi pula. Maka dimanapun dia berada,
itu adalah sebuah penghormatan untuk menunjukkan jati dirinya. Maka pakaiannya akan selalu mirip. Tetap meski casual atau informal, tetap menunjukkan identity sebagai orang dengan level yang sama. Kemudian kategori dari kebenaran umum, artinya apa lagi nih? Kebiasaan hampir seluruh manusia di dunia. Misalnya apa? Namanya juga kebenaran umum, berarti kebenaran yang memang dilakukan hampir seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Misalnya kebiasaan orang mengangguk sebagai tanda setuju, tanda tidak setuju, oke. Nah, segala macam. Ketika sedih, air mata keluar. Ketika bahagia, mereka tertawa. Nah, itu indikasi-indikasi nonverbal dari sisi kategori kebenaran umum. Jadi kebenaran itu memang secara umum diakui oleh dunia, oleh manusia di pelosok bumi manapun. Nah, yang terakhir random. Random artinya memang acak. Tidak mengubah pesan, misalnya ketika seseorang berbicara kemudian ia bersin, maka ini tidak mengubah pesan apapun. Jadi bersin pada saat itu tidak berfungsi sebagai nonverbal untuk mengganti pesan verbal. Hanya sebagai tanda bahwa orang tersebut sedang flu atau sakit. Itu disebut random. Jadi jangan pada saat berbicara tiba-tiba batuk. Batuknya itu jangan dimaknain dulu. Lihat dulu presentasinya. Jangan-jangan memang batuknya akan sering keluar. Itu indikasi bahwa dia memang kurang sehat. Teman-teman mahasiswa, kita masuk ke bagian yang cukup penting saya pikir. Ini perlu penelaan lebih jauh agar Anda bisa mengenal bahwa setiap nonverbal yang kita gunakan pada saat komunikasi verbal terjadi itu memiliki 5 fungsi sekurang-kurangnya. Saya baca saya ambil dari kategori yang disampaikan oleh Jalaluddin. Buku yang dikarang oleh Jalaluddin, dan Jalaluddin sendiri juga menyadurnya dari pendapat Mark L. Knapp atau Knapp. Nah, saya nggak ketemu buku aslinya. Tapi apa yang disadur dari Knapp ini oleh Jalaluddin sama persis. Menyebutkan 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. Jadi ketika verbal sekarang, gerakan tangan saya, gerakan body language saya, pandangan mata saya, tekanan suara, intonasi saya, mimik muka saya, gestur yang muncul secara keseluruhan, itu punya 5 fungsi. Fungsi pertama disebut sebagai repetisi. Repetisi itu artinya mengulang gagasan, informasi, pesan yang telah disampaikan secara verbal. Misalnya mengangguk setelah bilang iya. Iya, benar. Maka kita ngangguk duluan. Ketika betul, kita langsung betul, serius. Oke. Nah, ini namanya repetisi. Artinya verbal yang diikuti dengan gerakan nonverbal untuk mengulang pesan yang sama. Pesan dari kata-kata sama persis artinya jadi untuk mempertegas, memperkuat atau mengulangi pesan verbal. Yang kedua, substitusi. Substitusi artinya apa? Menggantikan lambang-lambang verbal. Jadi apa yang diucapkan secara verbal, tertulis ataupun lisan, itu digantikan dengan nonverbal. Misalnya apa? Tanpa sepatah kata, tanpa harus berbicara, mengeluarkan kalimat atau bahasa atau kata apapun, ketika memanggil orang kita langsung begini, melambaikan tangan. Apalagi di tengah keramaian. Atau memanggil, mengajak keluar dari ruangan yang sebesar itu, lagi banyak orang, kan nggak mungkin teriak. Jadi ada saatnya nonverbal dimanfaatkan sebagai substitusi, pengganti lambang-lambang bahasa verbal. Jadi tidak mengeluarkan bahasa-bahasa atau kata-kata verbal tertulis ataupun tulisan, tapi langsung digantikan dengan bahasa verbal berupa gerakan. Nah, ketika ada orang berbicara di depan, bagaimana? Kira-kira pendapat Anda tentang ini, setuju nggak? Kita langsung angkat jempol. Maka ini berarti memainkan fungsi substitusi dari komunikasi nonverbal. Yang ketiga, kontradiksi.
Fungsi kontradiksi menolak pesan verbal dan memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya apa? Memuji tapi mencibir. Cantik ya. Saya berkata Anda benar-benar. Atau bilang, ih dia keren banget ya, hebat. Nah, tapi tatapan mata, body language, tangan. Jadi kontradiksi dalam rangka apa? Membuat orang lain bingung atau merahasiakan tertentu dari komunikasi kita dengan seseorang di depan kita terhadap orang yang ada di sekitar. Nah, jadi banyak yang dimanfaatkan kondisi-kondisi ini untuk menjaga kerahasiaan dari inti pembicaraan kita. Nah, yang keempat, komplimen. Komplimen apa? Melengkapi, memperkaya makna pesan dari bahasa verbal dengan penggunaan nonverbal tadi. Misalnya air muka nih, bukan air yang ada di muka, tetapi mimik wajah. Anda ketika mengeluarkan mimik wajah menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Itu komplimen namanya, memperkaya kesedihan, kegusaran, dan persoalan yang kita hadapi dilengkapi dengan mimik wajah yang menderita tingkat tinggi. Kan gak ada orang yang menderita tapi mukanya bahagia. Saya menderita sekali, enggak gitu. Nah, itu Anda bisa memaknai itu. Dan terakhir adalah asentuasi, menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi. Misalnya Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Itu 5 fungsi. Teman-teman mahasiswa semuanya masih dalam mata kuliah komunikasi organisasi, dan kita masih berbicara atau menganalisis lebih jauh tentang komunikasi verbal dan non-verbal yang seringkali kita lakukan tapi kadang-kadang kita nggak tahu maknanya. Kenapa setiap kita berbicara tangan selalu bergerak? Kenapa ketika kita bicara tiba-tiba intonasinya berubah? Kenapa ketika kita berbicara keningnya berkerut, tatapan matanya, air mukanya berubah, body language-nya juga ikut serta. Jadi nggak ada orang yang berbicara itu seperti robot. Semua panca inderanya bergerak sesuai dengan aturan yang sudah memang pada tempatnya akan keluar begitu. Jadi nggak dibentuk-bentuk. Nah, bagaimana dengan komunikasi verbal di perusahaan atau di organisasi? Yang jelas secara cepat kita coba lihat. 1, memberikan informasi yang berkaitan dengan produk atau profil di berbagai media yang mungkin untuk dilihat oleh konsumen seperti media sosial atau website produk. Nah, itu komunikasi verbal jelas kelihatan. Apakah berupa iklan, berupa nama, logo, dan segala macam. Selain itu juga di media cetak seperti brosur yang disebarkan. Bahasa atau komunikasi verbal di perusahaan juga secara verbal dilakukan dengan pembicaraan melalui tatap muka, melalui telepon untuk memberikan informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh konsumen, melalui rapat, dan segala macam. Nah, kemudian kita akan coba mendeteksi bahwa komunikasi non-verbal bagaimana di perusahaan. Kalau tadi verbal, sekarang non-verbal. Komunikasi non-verbal ini adalah metode komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan mengikuti, tidak hanya perusahaan tapi lembaga organisasi manapun, dengan mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau berupa event-event promosi yang merupakan bagian dari komunikasi secara non-verbal yang berkaitan dengan tindakan persuasif yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian komunikasi non-verbal juga dilakukan dengan melakukan interaksi tatap muka dengan konsumen, dengan khalayak, dengan publik, dengan masyarakat. Itu bisa dilihat dari apa? Dari cara berpakaian yang rapi, yang sopan ketika bertemu dengan klien. Itu mengindikasikan penghormatan, mengindikasikan level kedudukan, mengindikasikan kesopanan menerima orang lain, penghormatan. Nah, serta pemilihan tempat ketika bertemu. Bertemunya di mana? Di pinggir jalan, ya itulah. Maka identifikasi secara tidak langsung Anda menganggap orang itu tidak penting, atau memang Anda sepertinya tidak menghargai mereka.
Nah, satu posisi di mana tempat yang kita pilih untuk bertemu itu menentukan level, menentukan kapabilitas, menentukan makna. Ada makna implisit di belakangnya. Nah, itu yang bahasa nonverbal. Maka hati-hati dalam memanfaatkan atau menggunakan bahasa nonverbal. Maka ini penting untuk dibahas. Karena tidak semua orang yang memahami bahasa nonverbal ternyata punya makna parsial yang bisa difahami, yang bisa dideteksi, yang bisa diartikan oleh orang lain tanpa kita sadari. Sekarang, bagaimana dengan kondisi sebenarnya di lapangan? Apa yang Anda alami? Apakah Anda memahami kapan ketika Anda berbicara dengan lawan bicara Anda, dengan teman Anda, dengan saudara, dengan orang tua? Kapan nonverbal keluar dan kapan verbal Anda manfaatkan? Kapan pula kedua bahasa ini, verbal dan nonverbal, saling berinteraksi di antara keduanya saat satu komunikasi terjadi? Dan apakah fungsi-fungsi yang 5 tadi berjalan? Fungsi mana yang sering kali Anda manfaatkan? Nah, ini bagian dari analisis yang perlu kita telaah lebih jauh, sehingga pada akhirnya kita bisa memahami bahwa sebegitu menariknya sebuah komunikasi. Maka sebegitu luar biasanya juga seorang pembicara publik ketika memanfaatkan semua bahasa nonverbal sebagai pelengkap sesuai dengan fungsi-fungsinya tadi pada saat menuturkan informasi atau message di depan publiknya dengan menggunakan bahasa-bahasa verbal. Baik teman-teman mahasiswa, kita sampai ke bagian terakhir untuk mata kuliah komunikasi organisasi. Dalam kaitannya kita membahas bagaimana persepsi Anda tentang keberbedaan atau saling memanfaatkan pengkategorian bahasa verbal dan nonverbal. Bagaimana melaksanakan fungsi demi fungsi dari komunikasi nonverbal ini pada saat verbal dimanfaatkan. Mulai menganalisis kenapa setiap kita berbicara, gerakan akan muncul. Tata bahasa akan berubah, raut muka akan berubah. Gerakan tangan tidak dibuat-buat, tapi dia akan muncul dengan sendirinya. Karena mustahil kita akan berbicara besar ketika tangan kita begini. Tangan, gerakan ini akan mengikuti postur sesuai dengan apa yang diminta oleh verbal. Karena otak berbicara langsung turun melalui mulut kata-kata, dan itu diekspor melalui gerakan body language kita. Maka dia akan menuntun ketika kita bisa bicara besar, maka akan keluar tanda seperti ini. Ketika mengatakan kecil, ukurannya pasti akan begini. Ketika oke, pasti akan begini. Nah, jadi bersyukurlah untuk Anda yang fleksibel, membiasakan diri, memainkan peran-peran nonverbal dengan tata bahasa body language yang enak untuk dilihat. Ketika berbicara, ketika Anda menyampaikan sesuatu, bahasa nonverbal justru memperindah, memperkuat, memperkaya bahasa verbal yang Anda manfaatkan. Dan ini semuanya diperoleh kalau Anda memahami kategori public speaking. Jadi untuk menjadi pembicara yang handal dengan keseluruhan bahasa nonverbal yang tadi kita analisis adalah ketika Anda benar-benar bisa memanfaatkan kemampuan komunikasi atau public speaking Anda. Saya berharap karena ini adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh Anda di jurusan manajemen pendidikan atau sebenarnya jurusan apapun, karena komunikasi ini menjadi struktur yang menjadi bagian integral penting buat siapapun dimanapun kondisinya, di perusahaan, di organisasi, digunakan secara sendiri, secara personal, berhubungan dengan satu orang, dua orang, kelompok orang, dalam konteks politik, dalam berkeluarga, kehidupan berbangsa, bernegara. Ketika Anda jadi guru, Anda adalah public speaker, maka kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal sangat menentukan kepiawaian Anda. Dan setiap kita terlahir sebagai public speaker, dimanapun, apapun kondisinya. Mungkin tidak formal, tetapi pada kondisi informal Anda akan berhadapan dengan orang banyak, menuntun dan menuntut Anda untuk memanfaatkan, memainkan peran Anda sebagai public speaker. Dan itu kemampuan menganulir bahasa-bahasa verbal yang langsung dilengkapi, diperkaya oleh kemampuan bahasa non-verbal. Itu merupakan satu kesatuan.
Jadi akan semakin enak kalau lihat ketika orang berbicara kok lentur, tidak dibuat-buat, tidak kaku gerakan tangannya, senyumannya, tatapan matanya, raut mukanya, air mukanya. Dan itu perlu dilatih sebenarnya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Dr. Hanif Al-Qadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.